Namo Buddhaya, salam sejahtera penuh damai, pemirsa Dhamma TV dimanapun Anda berada pada saat hari ini. Tentunya senang sekali saya Satna Dewi bisa menemui Anda semua berada di manapun Anda melihat acara Manage Your Mind pada hari ini. Baik pemirsa Dhamma TV, kita akan berbincang-bincang seperti biasa dengan seorang narasumber yang luar biasa, yang beliau ini lama di Amerika, tetapi kemudian memutuskan untuk tinggal di Jakarta. Siapakah beliau? Yuk kita kenalan. Baik, beliau adalah Brenda E. McRae. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya, Bu. Apa kabar? Baik, baik. Baik ya. Ibu Brenda, ini panggilannya Ibu Brenda ya? Iya, panggil nama juga boleh. Oh Brenda, saya panggil Ibu aja gak apa-apa ya. Iya, mungkin pemirsa Dhamma TV silakan disapa Ibu Brenda. Selamat malam pemirsa Dhamma TV yang berbahagia dimanapun berada. Namo Buddhaya. Iya, Ibu Brenda, yang kita ketahui dan tentunya pemirsa Dhamma TV juga sudah lihat banyak iklan di Dhamma TV tentang hipnoterapi. Ibu Brenda ini adalah pakar hipnoterapi. Bagaimana sih Bu, kok bisa sampai Anda menjadi seorang hipnoterapis? Apakah itu suatu panggilan atau bagaimana Ibu Brenda? Dari kecil memang saya senang dengar curhatan orang. Oh gitu. Dari SMP. Dan saya itu memang tidak ngember. Sudah biasa gitu, menjaga rahasia orang. Kemudian tahun 96 saya mendengarkan satu ceramah oleh Pak Wawor di Jakarta waktu itu, dan itu tentang Only Love is Real. Jadi tentang soulmate dan bagaimana seseorang di dalam hipnosis itu bisa digali permasalahan-permasalahan, penyebabnya semuanya. Dan saya tertarik, ada dua hal sebetulnya kenapa saya kepingin belajar hipnoterapi. Satu, saya pengen bantu mama saya yang waktu itu kena insomnia, tidak bisa tidur. Kemudian yang kedua, tentunya saya kepingin dapet jodoh, karena waktu itu saya belum punya jodoh. Oh gitu ya, karena gara-gara soulmate tadi. Betul, jadi tertarik. Iya. Dan kemudian saya cari-cari informasi, saya beli buku-bukunya, baca dulu. 2002 saya memutuskan untuk belajar ke San Francisco. Waktu itu masih di Jakarta, jadi saya cuma 2 minggu pergi ke sana, sekolah 2 minggu, pulang lagi ke Jakarta. Dan mama saya adalah kelinci percobaan saya. Dan ternyata setelah beliau bisa tidur dengan nyenyak kapanpun waktunya beliau mau, beliau mulai cerita sama keluarga atau sama teman-temannya. Dari sana saya mulai dapat klien. Tapi kemudian 2003 saya dipindahkan kantor waktu itu ke Amerika kebetulan. Dan di sana ya saya mengambil kesempatan karena sekolah hipnoterapi yang bagus-bagus itu di sana. Jadi sudah di sana ya saya perdalam. Jadi setiap tahun sejak 2004 saya semakin memperdalam setiap tahun itu. Jadi sekolah dan saya mengambil spesialisasi khusus di regresi. Oke. Jadi pekerjaan waktu itu tidak ada hubungannya sama hipnoterapi? Sama sekali tidak. Saya itu adalah seorang project manager. Sepatu pula. Oh gitu ya, sepatu ya? Ahli saya di sekalian saya juga di sepatu. Oke, berarti memang kalau misalnya mau belajar seperti Ibu Brenda, bisa nggak sebenarnya Ibu Brenda? Bisa ya? Yang penting kita punya hati yang tulus untuk membantu orang. Kemudian memang kita mencurahkan sifat cinta kasih kita itu di sana gitu. Jadi karena kalau kita mengerjakan sesuatu dengan senang, dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh cinta kasih, hasilnya beda. Betul. Masak pun begitu. Iya betul, segala sesuatu ya Ibu Brenda. Segala sesuatu. Wah, tentang kasih sayang ini kebetulan tema kita pemirsa Dhamma TV adalah memancarkan kasih sayang. Oke. Mungkin kita bisa sedikit berbincang-bincang. Bagaimana sih Bu Brenda pengertian tentang kasih sayang ini? Kasih sayang ini banyak. Kasih sayang antara orang tua dengan anak yang tentunya lebih besar daripada anak kepada orang tua biasanya. Karena kita itu mengerti bahwa kasih sayang ibu sepanjang zaman ya? Sepanjang zaman tidak ada batasnya, dan itulah cinta kasih yang sesungguhnya. Universal jadinya. Kemudian ada cinta kasih antara pasangan, ada cinta kasih antara teman, sahabat. Jadi memang ada bedanya, ada kadar-kadarnya. Tetapi yang saya lebih suka ini adalah yang universal. Jadi kepada siapapun, kepada apapun kita terus-menerus memancarkan cinta kasih. Bisa juga kepada binatang, binatang peliharaan kita. Tapi kadang-kadang ada loh Ibu Brenda,
cinta sekali sama anak, tetapi nanti kemudian pilih-pilih gitu sama orang lain, ada batasan seperti itu. Itu bagaimana? Apakah memang belum terpancar? Belum. Dan bagaimana menumbuhkan rasa kasih sayang itu gitu loh? Oke, belum murni. Nah, ini harus dilatih dengan meditasi. Biasanya yang kita lakukan adalah memancarkan cinta kasih untuk diri sendiri dulu, kemudian memancarkan cinta kasih ke semua makhluk, ke semua penjuru, kepada siapapun. Ya, Bu Brenda, ini apakah ini sebuah proses, Bu Brenda? Karena ada loh yang meditasinya sudah berpuluh-puluh tahun atau bertahun-tahun, tapi pun masih loh milih-milih seperti itu tuh. Itu sebenarnya hambatannya ada di mana sebenarnya? Ya, hambatannya ada dalam dirinya sendiri karena dia belum betul-betul mengerti apa arti cinta kasih yang universal itu, kasih sayang yang universal itu. Karena kalau kita sudah tahu, kita sudah bisa merasakan, itu adalah perasaan. Kalau saya sering mengajarkan orang meditasi, bagaimana menumbuhkan cinta kasih. Saya diajarkan oleh guru saya, Bante Wimala Ramsi, ingat saat kita berbahagia. Saat kita berbahagia, misalnya pertama kali menggendong bayi, atau keponakan, atau anak sendiri, itu ada rasa bahagia. Senang rasanya, hangat di dada. Nah, perasaan itulah perasaan cinta kasih yang sesungguhnya. Atau kita pada saat kita menepuk-tepuk anak kucing atau anak anjing, kita elus belai, itu ada cinta kasih di sana. Itulah perasaan cinta kasih. Jadi tanpa membedakan tentunya. Tanpa membedakan. Jadi kalau masih membedakan, berarti memang belum sampai puncaknya itu ya, berarti ya. Mungkin kurang. Itu harus dilatih. Dengan mengingat-ingat itu tadi Bu Brenda. Iya. Ya? Jadi mengingat saat kita bahagia, saat kita senang, saat kita merasakan rasanya begitu nyaman perasaan cinta kasih ini. Dan tentunya tanpa pamrih. Ya, karena kalau kita biasanya pasangan itu suami istri atau pacaran pasti ada pamrihnya ujung-ujungnya gitu. Iya betul, ujung-ujungnya. Awalnya sih memberi. Iya betul. Setelah itu menuntut. Iya kan Bu Brenda ya. Itulah yang tanpa pamrih. Jadi kalau ada pamrih ya tentunya belum maksimal. Iya. Tetapi Bu Brenda, saya tertarik dengan yang soulmate tadi itu loh Bu Brenda. Ada pengalaman-pengalaman yang ternyata di dalam perkawinan itu tidak bertemu soulmate-nya. Betul. Seperti itu. Betul. Nah, terus ciri khas ketika bertemu soulmate ini apa sih sebenarnya? Kasih sayang yang bagaimana gitu loh. Jadi begini, ketika kita ketemu sama seseorang, baru pertama, rasanya kok kayak ketemu teman lama ya. Rasanya saya pernah kenal sama dia. Dan rasanya nyaman. Tidak ada rasa takut, tidak ada agenda apapun di belakang itu. Dan ada, kalau orang bilang, orang di negara barat sana bilang ada butterfly feeling, seperti kupu-kupu di perut. Sedang mengingat-ingat itu. Jadi disitulah kita menemukan yang dinamakan soulmate atau belahan jiwa. Belahan jiwa kita, karena memang kita yang dipercaya adalah kita pernah bersama dengan dia sebelumnya. Dan kita punya perasaan yang sama, biasanya suka punya hobi yang sama, dan kita sering-sering menyelesaikan kata yang dia akan ucapkan, atau kita mau bilang, nanti malam kita makan yuk atau nonton yuk, tanpa sebelum saya selesai mengucapkan itu. Jadi sering-sering pikirannya itu, pola pikirnya sama. Jadi bisa saling melengkapi begitu, dan tidak ada rasa takut. Jadi rasanya nyaman sekali. Nah, Bu Brenda, mungkin nggak sih soulmate itu lebih dari satu? Mungkin. Oh, mungkin banget ya? Mungkin banget. Mungkin banget ya. Ini banget. Yang saya kurang tahu. Kenapa kok terus kemudian terjadi perpisahan? Mungkin di awal mungkin seperti itu. Oke, karena kita harus belajar. Itulah yang dinamakan dengan pelajaran kehidupan. Jadi kalau yang dimengerti dari pelajaran regresi itu adalah kita misalnya begini. Saya dengan ibu baru pertama kali ketemu nih hari ini. Rasanya kok nyaman ya, kayaknya pernah ketemu gitu belum sebelumnya. Nah, kita sudah pernah bertemu sebelumnya. Jadi ini satu soulmate. Kemudian soulmate berikutnya adalah belum tentu selalu laki-laki perempuan, kadang-kadang sahabat.
Ya. Kadang-kadang orang tua dengan anak itu bisa dinamakan grup soulmate. Jadi kalau saya sering mengumpamakan misalnya pohon itu ada 2 rumpun. Satu rumpun ini batangnya, daunnya, rantingnya semuanya itu dalam satu soul group. Ya, ya. Grup jiwa yang sama. Sedangkan dengan grup jiwa lainnya, biarpun tetangga, belum tentu kita dekat. Itu artinya soul groupnya beda. Jadi kalau kita dengan soulmate, dengan soul group yang sama, biasanya ketemu lagi sampai pelajaran kehidupan selesai. Ada satu PR gitu ya. PR-nya harus diselesaikan. Tetapi kadang-kadang Ibu Brenda, dengan saudara aja jauh, tapi dengan teman kok sedemikian dekat. Betul, iya, karena kita pernah bersama dengan dia dengan hubungan yang sangat akrab. Itu yang menyebabkan kita ketemu lagi, kok nyaman ya sama orang ini. Tidak mesti laki-laki perempuan. Saya punya beberapa sahabat wanita dan kita dekat, dan saya juga punya sahabat laki-laki dan belum tentu dia adalah pasangan saya. Jadi kita bisa bersahabat dengan. Biasanya kalau kita tanpa agenda, ujung-ujungnya itu dengan siapapun kita bisa memancarkan itu. Iya. Tapi ada yang mengatakan begini loh Bu Brenda, orang yang sering berkonflik dengan kita itu adalah orang yang berpotensi untuk meningkatkan kemampuan spiritual kita. Itu apakah betul? Betul juga. Terus kadang-kadang dengan ibu, dengan ya kan ada konflik, terus nggak bisa damai, nggak seperti yang soulmate ini tadi loh ceritanya Bu Brenda. Karena ada yang belum selesai dulunya. Jadi makanya ketemu lagi malahan sebagai ibu dan anak. Ya. Tujuannya apa? Karena antara ibu misalnya seseorang mau cerita kasus atau bagaimana ini? Nggak apa-apa, tapi kan tidak perlu sebutkan namanya. Oke, jadi biasa lebih memang saya cerita kasus tanpa menyebutkan nama. Seorang klien ibu-ibu datang pada saya, dia bilang dia punya 2 anak, beliau punya 2 anak, dua-duanya perempuan. Dengan anak yang paling besar, beliau ini rasanya benci aja nggak suka. Dengan anak yang kecil rasanya sayang. Dengan yang nomor 1 benci, yang kedua sayangnya luar biasa. Sayang, tapi jangan diceritain dulu. Oke. Pemirsa penasaran kan? Mari kita saksikan yang berikut ini dulu. Baik pemirsa Dharma TV, kembali saya Satna Dewi dan tentunya dengan Ibu Brenda yang akan menceritakan satu pengalaman yang tadi Anda penasaran kan? Baik, kita lanjut. Tadi ceritanya tentang hubungan anak dan ibu yang kurang harmonis, sepertinya gitu ya. Gimana tadi ceritanya? Jadi si ibu ini datang pada saya yang dia sayang sekali dengan anak nomor 2, tapi benci nggak suka dengan anak pertama. Saya bilang, Bu, kita gali ya kenapa penyebabnya. Kita nggak tahu apakah ini dari kandungan, apakah dari masa kecil dia menjengkelkan ibu, atau mungkin dari kehidupan lalu. Dan ternyata betul itu dari kehidupan lalunya. Jadi anak nomor 1 ini adalah saudara kembarnya beliau. Oh, yang nomor 1. Oh, malah yang dibenci ini saudara kembar. Iya. Dan ibunya dalam kehidupan lalunya adalah anak nomor 2. Yo, iya. Dan pada saat mereka bermain, yang anak besar ini hilang. Si ibu ini, yang punya 2 anak ini hilang, hilang ke hutan, dan dia nggak bisa pulang, tidak pernah bisa pulang, dan dia ditemukan oleh seorang pedagang saudagar, dan dibawalah pulang ke kotanya, ke kota lain. Jadi pisahlah kehidupan dengan itu. Saudara kembarnya. Dengan saudara kembarnya dan ibunya. Dengan ibunya. Ya. Nah, satu hari setelah dia dewasa sekitar umur 20-an begitu, dia melihat saudara kembarnya itu naik kuda. Dia panggil-panggil nggak nyaut, lah namanya naik kuda berisik. Panggil nggak dengar dan dia marah, sakit hati katanya, sombong katanya. Karena kelihatannya saudaranya itu lebih baik keadaannya. Mungkin setelah menikah bagaimana lah ya penampilannya seperti seorang putri yang jauh lebih baik daripada dia. Dipikirnya dia sombong, tidak mau mengenal. Jadi dia ada kemarahan di dalam dirinya. Kemarahan itulah yang menjadi penyambung di kehidupan berikutnya. Jadi si ibu ini setiap melihat anak ini tadinya benci aja, marah aja, kesel aja. Tahu sebabnya tapi ya? Tanpa tahu sebabnya kenapa. Nah setelah selesai, oh itu sebabnya. Jadi dia
ngerti kenapa dia benci sama anaknya yang ini, yang pertama, dan dia ngerti kenapa dia begitu takut kehilangan anak nomor 2. Karena waktu dalam kehidupan itu dia tidak lagi ketemu sama ibunya, terlepas. Ya, jadi begitu. Itulah cerita soulmate. Jadi soulmate itu ya kehidupan orang tua dan anak ya pasti ada sebelumnya gitu biasanya. Jadi seperti membayar hutang ya ini ya ceritanya. Wow, kira-kira. Dan harus tuntas itu. Ya harus tuntas, tidak boleh ada rasa benci. Nah, untungnya beliau ini cerita pada saya karena beliau itu bawa saudaranya siapa gitu saya lupa, dan dia cerita, wah Bu terima kasih sekarang saya udah nggak benci lagi sama anaknya. Dan sebagai seorang ibu itu yang seharusnya beliau rasakan, karena seorang ibu namanya harusnya sayang pada semua anak begitu. Sama. Berarti memang kasih sayang tidak boleh dipilih-pilih dong Ibu. Betul. Dan tidak ada waktunya ya? Tidak ada waktunya, tidak ada batasannya, tidak ada perbedaan antara perempuan atau laki-laki atau makhluk manapun. Berarti hakikat dari manusia atau kita pribadi kita, sejati kita adalah kasih sayang itu. Ya. Seperti itu kira-kira. Sebetulnya setiap orang itu punya kasih sayang. Tapi seberapa banyak dia bisa diajarkan dalam keluarganya untuk sharing, untuk berbagi. Karena kalau dari kecil dibiarinin, ini punya saya, nggak mau bagi-bagi. Nah itu sudah mulai egoisme dibina. Padahal seharusnya kita bisa berbagi. Kalau kita mulai bisa berbagi, diajak berbagi sejak kecil, maka perasaan cinta kasih itu lebih mudah muncul. Tapi kalau egonya itu sangat kuat karena dia menganggap semuanya itu adalah punya dia, jadi agak sulit memancarkan. Tapi bukan tidak bisa, bisa dilatih. Bu Brenda, kalau kita lihat kehidupan keluarga-keluarga sekarang kan biasanya anak cuma 2 ya Bu Brenda. Nah kalau anaknya 5 mungkin mau nggak mau bareng cuma 1 bisa dibuat berbagi nih. Betul. Tapi kadang-kadang pendidikan di keluarga-keluarga kita ini sekarang anak cuma 2, dibeliin satu-satu. Aku, ini punyaku, ini punyamu. Pokoknya itu dia kadang-kadang itu kesalahan orang tua. Karena sebetulnya maksud orang tua baik supaya nggak berantem, nggak berebut, gitu ya. Tapi justru seharusnya belinya 1. Jadi kasih nanti 1 jam kakakmu, 1 jam kamu. Itu mulai belajar sharing, berbagi dari kecil. Betul. Karena kalau sudah punya aku punyaku, kamu punyamu, nanti punyaku rusak mau meminjam punyamu tidak boleh. Nah itu tidak mengajarkan membina bibit cinta kasih itu. Iya, berbagi ya, toleransi berbagi ya. Ini ada agak serem nih pertanyaannya Bu Brenda. Apakah hanya dengan memberikan rasa kasih sayang dapat menghilangkan karma buruk dan membawa kita ke alam nibbana? Ini udah jauh sekali nih ke alam nibbana. Ketahui bahwa nibbana bukanlah alam, tapi itu adalah satu keadaan tanpa bentuk, tanpa kondisi. Jadi tidak bisa kita menghilangkan karma buruk, tapi bisa dinetralisir. Contoh misalnya, kalau kita misalnya dalam kehidupan ini sering kehilangan barang, kita justru harus sering memberi. Karena apa? Ada akibat daripada kita kehilangan barang. Biasanya kalau kita sering kehilangan barang, artinya kita sering mengambil barang punya orang. Jadi makanya barang kita jadi hilang. Itu hukum alam. Ya, mau dengan sendirinya. Dengan sendirinya, mau agama manapun semua sama. Karena itu pernah terjadi di dalam sesi. Jadi atau kalau kita misalnya penyakitan, sakit terus, kita bisa ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Kita bisa melepaskan nyawa, fungsen itu ya? Kemudian kita juga bisa berdana kepada orang yang sakit. Misalnya orang sakit tidak mampu, kita bisa membantu mereka dan keluarganya meringankan beban biaya pengobatan. Dan pada saat kita berdana ini kita harus dengan tulus, tidak boleh pakai pamrih, karena dengan memberikan itu otomatis, misalnya begini Bu, cara bekerja karma itu adalah, ini kita bicara tentang kasih sayang dan karma buruk. Kalau ini kebetulan sekali di sini ada 2 gelas. Seandainya gelas ini air teh ini saya anggap air laut yang berisi garam.
Sedangkan air yang berisi putih ini adalah air tawar. Kemudian air garam ini kita isi terus dengan air tawar. Masih ada isi garam di sana, tetapi asinnya berkurang. Nah, itulah yang dinamakan dengan netralisir. Jadi bukannya hilang garamnya, masih ada substansi garam di dalam, tapi asinnya lama-lama berkurang. Nah, itu kalau dalam kehidupan nyata itu rasa asin itu adalah rasa apa bagaimana? Rasa ya. Jadi ketika kita mendapat, kalau orang bilang musibah gitu itu rasanya menjadi lebih ringan gitu ya, atau seperti jadi itu. Kan misalnya begini, kalau misalnya sakit, kan ada orang sakit, kok sembuh, ada orang sakit, malah meninggal. Jadi kalau yang sembuh itu karena dia punya tumpukan perbuatan baiknya. Jadi dia sudah banyak, jadi kita banyak tabungannya gitu, tabungan perbuatan baik. Pada saat kita sakit kita tidak meninggal. Tapi kalau tabungan kita kurang banyak, diapain pun, habis berapapun habis. Uang itu bisa habis. Berarti kalau begini usia itu bukan, usia itu juga dari karma berarti? Iya. Bukan dari ada suatu ketentuan yang makhluk lain ya yang menentukan. Seperti itu ya? Iya, jadi begini, kalau kita banyak membunuh, usia kita bisa pendek, atau kita penyakitan. Tapi kalau kita tidak membunuh, usia kita bisa panjang. Kan ada orang biarpun sakit, kok bisa panjang umur? Itu akibat buah karma lalunya. Tapi nggak mau kalau panjang umur tapi sakit-sakitan. Iya, memang kita nggak mau begitu. Tapi kita tidak bisa apa-apa karena karma tabungan beliau itu masih memungkinkan beliau ini panjang umur. Contohnya papa saya. Beliau 89 tahun dan kena Alzheimer dan Parkinson. Sudah 5 tahun tidak bisa apa-apa, diranjang aja. Panjang umur, ya memang karma baiknya masih mendorong beliau untuk hidup, ya biarin aja. Sampai waktunya nanti sudah selesai ya sudah. Tapi tidak menderita ya, kalau Alzheimer kan udah lupa. Memang pikun, tidak ingat apa-apa. Tidak ingat apa-apa. Kita kasihan tapi dia kelihatannya happy-happy aja. Nggak ngerasa apa-apa. Nggak ngerasa apa-apa. Kayak berada di alam mana gitu. Iya, dia seperti bayi jadi sudah. Jadi kita melihat, jadi kita hibur dia, kita bawa dia happy begitu. Nah jadi tidak ada pikiran apapun. Itu adalah tabungan dari karma perbuatan lalunya beliau. Penyakit, ya saya pernah baca Ibu Brenda bahwa 90% penyakit kita disebabkan oleh pikiran atau energi pikiran yang tidak sesuai. Betul. Itu saya baca bukunya Reza Regis kalau nggak salah, salah satu pakar kristal kalau nggak salah. Oh, oke. Apakah itu benar sih? Benar. Karena yang saya tangani itu adalah yang non medis. Malah kadang-kadang di medis sudah tidak ketemu atau ada misalnya asma atau misalnya sakit jantung yang berdebar-debar. Kalau secara medis dites jantungnya sehat. Asmanya kok bisa sembuh dengan sendirinya karena menyimpan seseorang. Orang-orang yang sering merasa terbebani itu sering sakit di bagian pundak, punggung, pinggang. Itu merasa beban. Jadi penyakit itu bisa datang dari beban-beban dalam pikiran. Jadi, betul. Jadi berpikir yang tidak sesuai ya, tidak pas sebenarnya. Iya. Jadi terus. Kalau kita dalam kehidupan ini apapun ya, kalau kita bisa menerima, tidak akan menjadi ke badan. Karena kalau beliau itu seseorang menekan perasaan. Biasanya ini suka tertekan perasaan. Ditekan satu hari dia mental. Dalam bentuk emosi tak terkendali atau jadi penyakit itulah. Ya, Bu Brenda, tapi kalau harus bisa menerima segalanya, ini kan cara berpikirnya bagaimana itu Bu Brenda? Mungkin pemirsa ingin tahu. Oke. Sebentar. Oke, pemirsa masih penasaran? Jangan kemana-mana karena kita akan ketemu lagi setelah yang satu ini. Baik pemirsa Dharma TV, selamat malam bagi Anda yang baru saja memutar channel Dharma TV dan tentunya masih dalam acara Manage Your Mind bersama saya Satna Dewi dan seorang tamu yang luar biasa Ibu Brenda E. McRae dalam tema memancarkan rasa sayang, kasih sayang. Baik Ibu Brenda, tadi kita berbicara tentang
bahwa setiap orang harusnya bisa menerima segala peristiwa mungkin di dalam kehidupannya. Ini kan sulit banget bagi orang-orang awam. Itu bagaimana Ibu Brenda prosesnya? Cara berpikirnya harus bagaimana itu? Cara berpikirnya ya yang positif. Karena kalau pikiran kita terus-menerus negatif, terus-menerus kesal, marah sama orang, kita tidak bisa menerima hal yang positif. Jadi contoh begini, memang musibah itu tidak ada yang suka. Misalnya kebakaran. Tapi kalau kita melihat dari itu, kita menyadari, oh ya semuanya itu tidak ada yang kekal, tidak ada yang abadi. Sebaiknya kita harus berhati-hati. Bagaimana caranya supaya nanti jangan kebakaran lagi? Bagaimana caranya kita menjaga apa yang kita miliki misalnya? Yaitu mungkin kita bisa mengasuransikan barang punya kita bisa punya tabungan yang tidak kita, misalnya barang-barang itu tidak ditaruh di rumah, seperti itulah kira-kira. Nah, caranya adalah dengan menabung. Menabung perbuatan baik. Dengan menabung perbuatan baik, jadi kalau kita menghadapi musibah apapun, kita bisa menerima dengan ikhlas, dengan pasrah, tapi kita berusaha. Bukan pasrah diam aja ya udahlah. Memang pasrahnya itu baik, positif, tetapi kita bisa melakukan apa yang harus saya lakukan sebelum itu terjadi. Jadi persiapan dulu. Bukan kita paranoid, bukan. Tetapi kalau kita punya asuransi, kita punya tabungan, kita punya apapun, kita nggak usah khawatir lagi. Jadi kalau kita sudah punya simpanan-simpanan dalam bentuk perbuatan-perbuatan baik, kita tidak akan takut. Kenapa orang bisa sulit tidur? Kenapa orang bisa nggak bisa tidur kalau malam? Karena mereka banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang kurang baik, sehingga mengganggu pikirannya saat mau tidur. Ntar mikirin ini, mikirin itu, mikirin ini, mikirin itu. Karena pernah melakukan perbuatan-perbuatan buruk. Atau kalau misalnya minum kopi atau teh malam-malam lah ya, itu membangkitkan neuronnya, syaraf-syaraf menjadi aktif. Jadi kita harus mengerti sebab itu ada akibatnya. Kalau ada akibat pasti ada sebabnya. Jadi kita mengerti sebabnya kenapa dan kita melakukan persiapan. Orang mengerti sebab setelah berakibat biasanya. Baru dia belajar. Betul, seperti itu ya Bu Brenda. Betul, biasanya rata-rata begitu. Berarti memang kehidupannya adalah sebuah proses pembelajaran. Betul sekali. Semakin lama kita akan harusnya semakin mengerti, memahami seperti itu. Betul, ya, semakin mengerti, memahami, jadi bijaksana. Jadi bijaksana nih. Apakah sudah banyak orang-orang bijaksana nih? Ada beberapa klien yang saya temui itu menuju ke jalur spiritual, jadi tidak lagi akunya itu besar. Jadi banyak sekali orang-orang yang datang itu, Bu, saya nggak ngerti kenapa makin lama kok saya makin ke spiritual. Lah ya bagus, saya bilang. Kalau sudah mulai ada umur, mau apa lagi? Kita kalau kita tabungan sudah cukup, tabungan karma baik, tabungan dalam bentuk apapun kita sudah, ya adalah, apalagi yang mau dipikirkan kalau bukan ke sana, karena ujung-ujungnya kita semua akan meninggalkan dunia ini. Jadi persiapan itu perlu. Saya punya pemikiran begini Bu Brenda, mungkin bisa sedikit diterawang nih. Wah, saya bukan paranormal Bu. Kan biasanya begitu loh, dengan pengalamannya mungkin ya Bu Brenda. Ada nggak sih yang berpikirnya seperti saya ini? Biasanya manusia belajar spiritual seperti itu. Tetapi saya malah beranggapan saya adalah makhluk spiritual yang sedang belajar jadi manusia. Karena ternyata sebagai manusia ini untuk mencapai yang namanya kebijaksanaan itu adalah sebuah proses. Seperti itu. Betul. Seperti itu. Kalimat itu benar nggak sih Bu Brenda? Tidak salah. Tidak salah. Karena semua kita bilang, makanya kita being itu adalah makhluk. Semua makhluk adalah dalam proses spiritualitas. Yang kalau dia sudah berproses dengan baik, lama-lama dia semakin mengerti apa tujuan kehidupannya, apa yang harus dia lakukan untuk supaya lebih bahagia, seperti itu. Jadi proses betul. Dan kalau kita waktu masih kecil, kita tidak bisa mengerti bahwa kita adalah makhluk spiritual. Kita tidak bisa menerima itu, karena anak kecil
sebetulnya kalau kita lihat mereka yang polos-polos itu sebetulnya sangat spiritual, tapi sulit menerima kadang-kadang bahwa seorang bayi pun itu adalah bagian dari spiritualitas. Karena begitu lahir, kalau menurut saya anak-anak kecil begitu sibuknya melihat dunia ini, ada ini, ada itu, ada menarik. Iya, begitu banyak yang harus kita pelajari tentunya. Ya. Jadi pelajaran itu tidak ada batasnya sampai kita mati. Ya, Bu Brenda, apakah makhluk-makhluk di sekitar kita, makhluk-makhluk lain, makhluk-makhluk yang kasat mata, itu juga membutuhkan kasih sayang? Oh ya, karena hanya itu yang mereka bisa dapatkan dari kita. Makanya kenapa kita langsung merinding. Kenapa kita berdoa? Kenapa kita membacakan doa semoga semua makhluk berbahagia? Karena hanya itu mereka merasakan getaran itu. Jadi dari vibrasi, getaran, itu semua mereka merasakan. Karena mereka mendatangi orang-orang yang bisa melihat mereka. Atau mendengar mereka. Atau merasakan mereka. Jadi memang ada 3. Kalau bukan visual yaitu bisa melihat, atau auditori mendengar, atau kinestetik perasa. Nah itu dengan vibrasi itulah mereka bisa berkonek dengan kita. Saat vibration kita lebih tinggi, kita connect dengan yang lebih tinggi. Saat vibrasi kita rendah, depresi itu gampang sekali terkena makhluk, tertempel makhluk. Jadi kesurupan. Iya, begitu. Iya. Pernah menangani kesurupan juga, Bu Brenda? Iya, pernah. Ada aja. Soalnya gini, Bu Brenda, ada sebuah cerita ya, peristiwa dari 2 orang di satu tempat. Yang dilihat ini, yang satunya melihat orang-orang bersorban dengan putih, yang lainnya melihat muka-muka yang jelek seperti itu. Itu sebenarnya apakah frekuensi mereka itu berbeda? Ya. Itu gimana? Betul. Frekuensinya berbeda. Kalau frekuensi kita istilahnya bersih dari splatteran, kita connect dengan yang di atas, yang bersih-bersih, yang bersorban, yang alam dewa, Brahma, malaikat, seperti itu. Tapi kalau frekuensi kita lagi rendah, kita melihat makhluk-makhluk dari alam rendah, dari alam neraka atau alam peta, dari hantu-hantu atau dari alam jin genderuwo. Jadi itu bisa dirasakan. Jadi mereka itu ada di sekitar kita? Ada. Kadang cuma tidak terlihat aja. Cuma tidak terlihat. Iya, mereka melihat kita ya? Mungkin mereka tidak melihat tapi bisa merasakan energi kita. Sama gitu ya? Iya. Ya. Ada juga yang bisa melihat ya dengan mungkin ya itu tadi ya, semakin halus dia juga seperti itu. Seperti betul. itu. Karena semakin tinggi vibration makhluk, vibrasi makhluk itu, dia semakin hilang badan jasmaninya sampai tidak berbentuk. Oh, jadi kayak sebenarnya kayak lihat satu, kita ini semakin lama juga semakin transparan gitu ya, rambut semakin putih, semakin ya begitulah kira-kira ya. Dulu kan hitam masih eksis gitu ya, lama-lama begitu tua kita kayak bayangan gitu ya, putih. Saya sedang berpikir seperti itu. Iya, lah itulah dan kita mencoba untuk menyemir supaya kita tetap eksis. Iya, kadang perlu ya. Saya juga sempat berpikir, kenapa ya saya mesti semir rambut? Iya. Kenapa saya tidak membiarkan aja putih gitu? Dan ternyata satu, masih ada ego, masih kepengen kelihatan cantik. Yang kedua, kalau saya kelihatan putih-putih begitu, kesannya mungkin seperti mak lampir. Menakutkan nanti orang yang mau ketemu saya, boro-boro mau terapi, ntar diapain sama mak lampir. Begitu. Jadi itu bisa membantu orang, kalau yang penting orang tuh nyaman gitu. Kalau orang itu nyaman melihat kita, kita lebih bisa membantu dalam secara psikologisnya dia. Gitu. Orang itu nyaman apa kita yang nyaman juga? Ya betul. Kita ingat istrinya George Bush ya, Barbara Bush. Putih semua kan putih semua. Putih semua dia dengan PD-nya ini seorang. Suatu hari ya kita akan menuju ke sana. Iya pastilah. Keren tapi pasti. Iya. Sudah nampak kebijaksanaan kita. Nah, Ibu Brenda, apakah dengan memberikan sesuatu yang kita miliki juga merupakan kasih sayang? Iya. Karena itu melepas ego. Misalnya saya sangat suka dengan bunga ini, saya kepengen bunga ini terus sama saya. Kemudian ada seseorang yang lagi sakit misalnya butuh dihibur. Begitu saya pikir mau membagi kasih sayang atau saya mau simpan ini bunga.
Seperti itu kira-kira. Kalau saya egois, saya simpan, saya nggak mau bagi-bagi. Tapi kalau saya punya rasa cinta kasih, saya kepengen berbagi, saya kasih bunga yang indah ini, siapa tahu orang yang sakit bisa terhibur, bisa cepat sembuh, seperti itu. Untuk bisa mengerti ini juga ada suatu proses loh. Oh ya. Karena orang memang memegang kan. Sangat Salah satu contoh saja Bu Brenda, baju kita yang sedemikian banyak. Kadang-kadang kita untuk melepaskan baju-baju yang sudah kita tidak mau pakai, dia sudah tidak mempesona, deh pokoknya masih disimpan. Itu tuh, itu loh. Karena kita punya kemelekatan yang sangat kuat. Tidak mau berbagi, egonya besar. Karena ini kenangannya itu, ini ada kenangannya gitu. Sampai kenangan itu kan bisa dalam bentuk foto misalnya. Atau ada di kepala kita. Iya, atau di dalam ingatan kita. Tidak perlu ada barangnya. Jadi kalau saya membuat peraturan, saya membeli satu baju, saya keluarin satu baju. Supaya lemari nggak makin lama makin penuh. Karena betul, kata ibu, saya baru 2 minggu yang lalu bersihin kloset. Apa namanya, gantungan. Karena banyak baju yang sudah tidak muat dan tidak akan mungkin saya muat lagi. Karena kita kan semakin berproses, semakin besar. Tidak ada proses pelangsingan seperti remaja lagi nih Bu. Karena metabolisme sudah mulai berkurang. Dan kita juga punya hormon makin lama makin berkurang ya. Menerima keadaan. Jadi ya sudah tahu bajunya nggak muat ya sempit, ya sudah relakan. Tidak, ini ada sebuah pertanyaan, apakah bentuk kasih sayang yang paling berharga? Jangan dijawab dulu nanti. Oke. Baik pemirsa, masih penasaran? Jangan kemana-mana karena kita akan ketemu setelah yang satu ini. Baik pemirsa Dharma TV, masih di acara Minute Your Mind dan saya Satna Dewi, tentunya masih dengan narasumber kita yang luar biasa. Beliau adalah pakar hipnoterapi, yaitu Ibu Brenda. Baik Ibu Brenda, tadi kita terpotong di apakah bentuk kasih sayang yang paling berharga? Gimana ini menilainya ya? Bentuk kasih sayang yang paling berharga adalah di mana pada saat kita bisa berbagi. Berbagi ini dalam arti apa yang bisa kita bantu, apa yang kita bisa sharing, apa yang bisa kita pancarkan. Yang paling mudah dan murah adalah senyum. Kemudian berikutnya pada saat kita meditasi, kita memancarkan cinta kasih ke semua makhluk tanpa batas. Karena bisa itu saat kita punya cinta kasih. Makanya kenapa kita harus memancarkan dulu pada diri sendiri supaya kita bisa memancarkan ini. Kalau saya udah punya, saya baru bisa memberikan. Nah itu yang kita pancarkan, cinta kasih tanpa batas itu. Jadi yang paling berharga itu adalah apa yang kita bisa berikan. Dalam bentuk yang paling mudah dan murah adalah senyum dan ucapan, pikiran, kata-kata, perbuatan yang baik. Itu adalah satu hal yang bisa kita lakukan. Hanya dengan mental, dengan pikiran. Semoga semua makhluk berbahagia dengan tulus tentunya. Bukan sekedar kata-kata. Bukan cuma di mulut. Karena kalau dengan pemahaman dan tulus, makhluk-makhluk itu bisa merasakan. Sehingga mereka pun bisa merasakan kebahagiaan. Nah, apa yang dimaksud dengan ini? Karena saat makhluk-makhluk seputar kita merasa berbahagia, mereka mau jadi pelindung kita. Kita punya bodyguard gratis loh Bu. Oh, itu harus diketahui nih. Mungkin di agama yang satu memahami harus percaya akan adanya malaikat seperti itu. Iya. Malaikat mungkin ada dewa seperti itu Ibu Brenda ya. Ya begitulah. Jadi malaikat, dewa-dewa seperti itu mereka suka dengan energi orang yang sering penuh dengan kasih sayang. Oke, aduh ingat sekali itu pemirsa. Jadi kalau kita penuh dengan kebencian mereka tidak mendekat ya? Enggak. Jadi kalau penuh dengan kebencian malah yang mendekat itu adalah makhluk-makhluk dari alam-alam rendah. Karena mereka mencari energi yang sama. Makhluk-makhluk dari alam-alam rendah mereka mencari badan karena mereka tidak punya. Tapi kita sebagai manusia, kita yang harus punya kontrol. Karena banyak orang, kok saya mendengar suara suruh saya bunuh diri. Oh iya itu Bu Brenda ya. Itu artinya dia mau dikuasai makhluk. Saya bilang lawan, jangan mau. Karena kita yang punya badan, dia nggak punya badan, dia nyari badan. Nah kalau kita energi kita rendah,
penuh dengan kebencian, kemarahan, dendam, energinya rendah lah. Itu sedang didekati oleh makhluk-makhluk dari alam-alam yang rendah pula. Jadi itu sebabnya kenapa frekuensi itu kita harus jaga. Bagaimana supaya kita ini tetap ada di dalam keadaan manusia, itulah eling dan waspada itu. Manusia yang selalu tersadar ya? Ya. Nah itu meditasi ya? Betul. Bu Brenda? Ya. Tapi tidak harus dengan meditasi duduk, diam gitu, tidak. Ya. Melakukan kegiatan sehari-hari saja. Misalnya pada saat kita minum, kita tahu kita minum, nggak mikirin apa. Pada saat kita mandi, kita tahu kita sabunan, karena pernah terjadi sama saya nih dulu. Lah, udah mandi, tadi udah sabunan belum ya? Iya. Itu pernah terjadi sama saya sebelum saya meditasi. Tapi kalau kita menyadari ini sudah sabun, udah bersih, udah wangi, udah semua, ya sudah, itulah penyadaran eling dan waspada. Hidup dalam kekinian. Betul. Nah, itu masih susah ya? Banyak sulit. Orang masih sulit. Betul. Makanya kenapa usahakan untuk tidak multitasking. Karena kalau kita mulai multitasking ini artinya pekerjaan yang dilakukan beberapa pekerjaan bersamaan. Sambil makan, nonton TV. Mudah-mudahan pemirsa sekarang tidak ada yang sedang makan. Ya? Jadi nonton TV ya nonton TV. Fokus. Makan ya makan, fokus. Dan dengan begitu itu melatih kewaspadaan, melatih konsentrasi. Gitu. Oh, ini kebiasaan yang sangat buruk sekali yang dilakukan oleh dari mulai anak-anak kita. Betul, karena orang tua membiasakan. Betul. Anak itu kalau nggak bisa duduk diam katanya, bisa diberikan pengertian kalau makan itu duduk dengan tenang. Dikasih tempatnya, dikasih mejanya, dikasih apanya, duduk makan. Kalau lari-larian jangan biarkan, karena ada orang tua nguber anaknya sambil makan. Nah ini makan apa lari? Betul. Sebenarnya kalau melatih hewan aja bisa ya, masih manusia yang punya akal dan pikiran tidak bisa ya. Kadang-kadang itu ya kita. Ya, Ibu Brenda, apakah yang dikatakan Sang Buddha mengenai kasih sayang, Ibu Brenda? Ya, itulah yang dikatakan oleh Sang Buddha tentang kasih sayang adalah pikiran cinta kasih tanpa batas yang kita pancarkan ke semua penjuru. Seluruh penjuru tidak ada yang terlewati. Ke sekeliling, dari depan ke sekeliling kita sampai ke atas sampai ke bawah. Wah, itu sudah melebur sekali. Memancar. Kita pancarkan ke semua makhluk sehingga semua makhluk itu merasakan kebahagiaan cinta kasih yang kita pancarkan. Dan itu bisa kita lakukan pada saat hati kita ini dengan tulus memang kita mau melakukan itu. Bukan secara ucapan saja. Memang semoga semua makhluk berbahagia, tapi kita memancarkan cinta kasih itu betul-betul memancarkan cinta kasih itu. Ibu Brenda, ketika kita mengatakan tentang cinta kasih, tetapi masih dengan penuh perhitungan, ada perhitungan ini loh, Ibu Brenda. Ya nggak tulus namanya tuh. Itu nggak tulus ya, masih perhitungan itu ya. Nah, itu kerja otak ya, menghitung-hitung. Biasanya logikanya yang main. Kalau sudah logikanya yang main lah, ya itu perhitungannya jadi muncul. Berarti harusnya cinta kasih itu ya sudah murah hati yang dimurahkan, hatinya diberikan gitu. Betul, dengan tulus. Tapi ada yang mengatakan bahwa kok rugi kalau aku terlalu murah hati gitu. Nah, itu udah perhitungan. Iya, dia jadi perhitungan. Untung ruginya di mana? Untung ruginya begini, saya juga sering bilang sama orang, ada orang yang mudah tertipu. Kenapa dia bisa mudah tertipu? Misalnya dia sudah tahu nih orang yang mau minjam uang ini bohong, tapi atau dia kasih juga. Nah saya bilang kalau ibu atau bapak didatangi orang seperti ini, dari dalam hati sanggupnya berapa kasihnya, itulah yang diberikan tanpa diharapkan kembali. Karena kalau kita nih dapat iming-iming misalnya, Bu, saya pinjam uang 100 juta, ini surat rumah saya. Nanti dibohongi orangnya bagaimana, sakit hati. Daripada sakit hati, mendingan saya sanggup kasih ibu berapa. Misalnya 100 ribu, 200 ribu, 1 juta, 10 juta. Berapapun yang saya sanggup dan saya rela. Sehingga tidak ada pemikiran hitung-hitungan itu nantinya. Jadi nggak ada beban. Jadi memberi tanpa mengharapkan kembali. Iya. Dikembalikan syukur, nggak dikembalikan juga ya sudah, ya. Gitu. Seperti itu harusnya. Tapi kita memang mampu ya, dalam arti bukannya kita ini ada susu anak yang belum dibeli,
Uang cuma tinggal 200.000. Uang susu itu misalnya satu kaleng 150.000. Apa iya kita harus memberikan 200.000? Anak kita nanti makan apa? Itu perhitungannya berarti di situ. Iya, tapi kan kita harus kebijaksanaan, betul. Karena kalau anak kita nggak makan, gimana kita mau nolong orang sementara keluarga kita sendiri nggak makan? Gitu loh Bu. Jadi kebijaksananya adalah oke, 150 beli susu buat anak, saya punya 50 saya kasihkan pada orang itu. Jadi dua-duanya dapat gitu. Tapi ada kisah loh ya Ibu Brenda. Orangnya sekarang menjadi kaya raya sekali. Itu ketika dia punya pengalaman, uang itu di sakunya tinggal 1.000-1.500-nya pada waktu itu, di zaman-zaman mudanya dia. Dan itu diminta orang tuh dikasih semuanya gitu loh. Itu kemurahan hati yang seperti luar itu biasa loh. Itu kalau bisa seperti itu. Karena hanya jarang sekali bisa ketemu seperti itu. Rata-rata orang masih ada pemikirannya, kebijaksanaannya. Tapi mungkin dia dalam kehidupan itu biarpun cuma 1.500 di rumah masih ada 10 juta. Oh nggak ada, jadi sudah ada ini. Tapi katanya dia reinkarnasinya seorang biku katanya. Oh ya bisa, segala apapun dia berikan, itu cirinya. Jadi ada memang klien saya yang begitu, tidak bisa menagih hutang. Ternyata dulunya beliau adalah seorang biku. Tidak bisa menagih hutang? Iya. Kayak saya kalau tidak bisa menagih hutang. Nah itu, karena apa, sudah kasih ya sudah. Tapi kalau sudah 100-200 juta gimana? Iya kan? Nah kita harus bijaksana dalam kehidupan. Ya. Mungkinkah manusia hidup tanpa kasih sayang? Gak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin ya? Tidak karena mungkin. Itu bagian dari hakikatnya manusia. Betul. Ya. Dan bagaimana mengatur pikiran kita agar senantiasa dapat memberikan kasih sayang dan ketulusan? Ini mungkin sebagai suatu kesimpulan Ibu Brenda di 3 menit terakhir kita ini. 3 menit terakhir, oke. Jadi kita berpikir hal yang positif. Berkata yang positif, berkata baik kepada orang, jangan menyakiti hati orang, dan melakukan hal-hal yang baik. Dan kita berpikir, apakah apa yang akan saya ucapkan ini membantu, biarpun tujuannya baik. Kalau itu tujuannya membantu seseorang tanpa orang itu sakit hati, ucapkan. Apakah ucapan ini membantu orang itu terlepas dari penderitaannya? Kalau iya, boleh katakan. Itu bagian dari ucapan. Apakah perbuatan saya ini akan membantu saya dan orang ini berbahagia? Jadi memancarkan dengan tulus kasih sayang itu dari dalam hati. Sehingga tidak ada bagaimana supaya kita bisa welas asih, tabah, kemudian pasrah, tapi berusaha. Bukan cuma pasrah tapi diam-diam aja gitu. Pasrah itu juga harus ada usahanya. Misalnya kalau saya, misalnya seseorang itu sedang sakit, kita berikan apa yang bisa kita bantu untuk dia, kata-kata yang baik, kita berikan dana bantuan untuk dia, kita tenangkan pikirannya. Itu adalah satu cinta kasih. Jadi kita membantu meringankan penderitaan makhluk itu dengan begitu. Makhluk itu bisa dalam bentuk manusia, dalam bentuk binatang, mungkin terlihat, baik, mungkin tidak Brenda. terlihat. Terima kasih banyak atas pengetahuan yang dapat kita peroleh, dapat kita pelajari pada malam hari ini. Baik pemirsa Dharma TV, bagaimana Anda belajar pada malam hari ini? Ya, saya pun juga belajar dan tentunya semoga wawasan kita menjadi lebih luas. Kita bisa menghadapi hidup menjadi lebih baik dan lebih bahagia tentunya dengan senantiasa memancarkan kasih sayang. Baik pemirsa Dharma TV, sekian pertemuan kita pada malam hari ini. Tentunya dengan kata kunci mind, it's not everything but everything is from mind. So, manage your mind. Saya Satna Dewi beserta kru Dharma TV mengucapkan Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia.